Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. 6 adik sekalian kelas 7 SMP Islam Nur Sunnah yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pelajaran kali ini Ustaz siapkan media YouTube. Jangan lupa unlimited YouTube kalian, kuotanya disiapkan. Biar terasa seperti kayak di sekolah ya. Jadi kalian langsung bisa bertatap muka dengan Ustaz. Anak-anak, sebelum kalian buka YouTube ini, nyimak YouTube ini, jangan lupa dibaca dulu di bab 4 ya, terkait dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Taif. Itu anak-anak ada di halaman 103. Halaman 103 sampai 106, sedikit banget. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah dibaca, terus kemudian disimak lagi YouTube-nya. Anak-anak, pertama kita perlu tahu alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Taif sebagai tempat dakwah beliau dan bukan daerah yang lain yang ada di sekitaran Mekah. Sebelum itu kita perlu tahu bahwa kenapa Rasulullah kok sampai keluar Mekah mendakwakan Islam. Karena di bab kemarin kan kita belajar tahun duka cita meninggalnya 2 orang besar yang menopang dakwah Rasulullah SAW. Pertama adalah ibunda kita Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini yang menolong dakwah Nabi dari dalam, pemberi semangat dan seterusnya. Terus kemudian di luar ada ayah angkatnya, yaitu Abu Thalib, yang telah memberikan semuanya untuk menolong keponakannya yang sudah seperti anaknya sendiri. Karena memang Rasulullah SAW ini dari kecil diasuh oleh Abu Thalib. Maka beliau butuh penolong untuk menandingi kekuatan orang-orang Quraisy. Dan kenapa Taif yang dipilih? Anak-anak, jadi kalian perlu paham juga bahwa keturunan Nabi Ismail alaihissalam ini menjadi suku-suku besar di tanah Arab. Mungkin kita yang sering kita kenal Quraisy ya maklum, karena memang di sana ada lahir Rasulullah SAW. Sebenarnya ada suku besar lain lagi, yaitu namanya suku Tamim. Orang-orang nyebutnya Bani Tamim, keturunannya Tamim. Ini suku besar yang ada di Jazirah Arab, menempati sebagian besar Irak, daerah Hijaz juga, dan masih banyak lagi. Terus kemudian lagi suku Thaqif, suku Thaqifah, atau nanti kita nyebutnya orang-orangnya bermarga As-Saqafi. Ini adalah orang-orang kuat yang tinggal di daerah Taif. Agar kalian makin ngeh betapa suku Taif ini adalah suku yang kuat. Kalau andai mereka beriman lebih awal, maka mereka akan mampu benar-benar menolong Rasulullah. Dakwah Rasulullah melawan orang-orang Quraisy itu sangat mampu. Mari kita lihat di surat Az-Zukhruf anak-anak ya, ayat yang ke-31, bahwa di sana di sana Allah SWT menukil ucapannya orang-orang kafir Quraisy. Waqalu, dan mereka berkata, laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin
minal qaryataini azim. Coba aja kalau Al-Quran ini turun atas salah seorang dari dua orang besar yang ada di dua kota. Nah, jadi ayat ini anak-anak adalah wujud protes orang-orang kafir Quraisy kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok turunnya ke Muhammad gitu loh, yang seorang yatim piatu, yang bukan sosok yang kuat, yang tidak memiliki harta banyak. Paham ya? Jadi itu kurang lebih omongan orang-orang Quraisy. Kenapa enggak ke salah satu dari dua orang ini nih, yang ada di dua negeri, di dua kota? Andai kepada salah satu dari mereka, maka kami enggak bakal berat untuk mengimani, karena mereka orang besar. Ketika mengajak Islam, ayo kami pasti akan memeluk Islam. Nah, ucapan orang Quraisy ini terlihat jelas bahwa mereka mengimani risalah Nabi sebenarnya. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi. Tapi kenapa mereka enggak mau mengimani? Karena yang ngajak Rasulullah, karena turunnya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada dua orang ini. Nah, jadi paham anak ya. Kita kalau diajak misalnya kemana gitu sama orang sembarang orang, maka kita agak wegah-wegahan. Tapi kalau yang ngajak orang yang besar, kalau mungkin kalian ayah kalian atau siapa gitu, ya pasti nggak pakai mikir. Nah ini yang disayangkan oleh orang-orang Quraisy, seolah-olah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang protes, tapi rasanya aneh kok protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu, Allah tahu siapa yang lebih cocok untuk diturunkan kepadanya risalah Allah, risalah kenabian, mengemban dakwah ilahiyah, dakwah langit. Nah, istilahnya gitu anak. Nah, dua orang ini siapa anak? Nah, dua orang ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi dari kalangan Quraisy. Bapaknya Khalid bin Walid, orang yang sangat terpandang dari sisi marganya dan orang yang sangat kaya raya. Dia orang terkaya setanah Arab. Orang terkaya setanah Arab. Orang terkaya setanah Arab dari kalangan laki-laki adalah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Tapi kalau dari kalangan perempuan adalah Khadijah bintu Al-Khuwailid radhiyallahu taala anha. Nah, itu anak-anak. Lalu siapa dari orang Taif ini yang disebut? Nah, yang orang kuat yang diakui orang Quraisy itu, dia adalah Habib, namanya Habib bin Amr bin Umair Al-Thaqafi. Dia orang besar ini anak-anak. Saya sedang nggak pengen cerita lebih detail terkait masalah Habib ini. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa merasakan bahwa memang Taif ini adalah tempat dakwah tepat untuk dakwahkan Islam kepadanya, terus kemudian nanti jadi sandaran Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Dengan mereka masuk Islam selesai anak. Nah, maka orang-orang Quraisy pasti nggak berani dengan Rasulullah SAW, nggak berani sembarangan. Nah ini ijtihad Rasulullah. Ini ijtihad Rasulullah. Tapi kan secara fakta Allah tidak menghendaki itu. Allah tidak menghendaki orang-orang Taif menolong dakwah Nabi di awal-awal kenabian. Nah, Allah menghendaki orang-orang Madinah. Orang Madinah ini bukan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mereka orang-orang Yaman hakikatnya. Dan orang kedua, istilahnya bukan orang-orang Arab yang terkuat, itu bukan. Mereka istilahnya kastanya masuk kasta kedua. Nah, tapi justru itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita juga lihat bagaimana orang-orang
Madinah menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman semuanya, anak-anak semua, kita kembali terkait dakwah Rasulullah di negeri Taif. Nah, anak-anak, di Taif ini Rasulullah dakwahnya sampai door to door. Nah, dari rumah ke rumah. Masya Allah, mendakwahkan Islam. Mengharapkan mereka masuk Islam biar merasakan rahmatan lil alamina Islam. Dengan masuk Islam mereka akan terhindar dari kehinaan. Nah, dengan masuk Islam mereka akan terbebas dari api neraka jahanam. Seperti kata yang di buku, naam, tidak perlu saya ulang lagi, bahwa orang-orang Taif ini nggak ada yang mau masuk Islam, satupun nggak ada. Pertanyaan dasar kita, yang jadi pertanyaan dasar, apakah orang-orang Taif ini tidak mengimani, tidak percaya dengan risalah yang dibawa Nabi Muhammad? Maka jawabannya 100% mereka percaya. Oh, kenapa nggak beriman? Ini masalahnya. 100% mereka percaya. Nah, alasannya kenapa nggak beriman? Nah, kenapa nggak menolong dakwah Nabi? Nah, anak-anak, orang-orang Taif ini adalah orang yang jenius ya, orang hebat di antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang suku terkuat setelah Quraisy ya. Nah, kenapa mereka tidak mau beriman? Ini sebabnya, anak. Jadi setelah orang Taif tahu terkait hakikat dakwah Nabi, bahwa ini adalah ajaran langit, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan dakwahnya nanti pasti akan menjadi pemenang. Nah, mereka tahu bahwa agama langit itu agama pemenang. Mereka tahu itu, terus kemudian mereka menawarkan sebuah tawaran dengan Rasulullah. Gini katanya, kami siap beriman kepadamu, tapi dengan satu syarat. Kami siap beriman, tapi dengan satu syarat. Lalu kemudian Rasulullah menyimak, apa syaratnya? Nah, ini yang salah dari orang-orang Taif, anak. Iman itu nggak perlu syarat. Nah, masa beriman sama Allah perlu syarat? Nah, kalau muamalah sama orang, ya silahkan pakai syarat. Lu sama Allah dapat surga, dapat kenikmatan dunia akhirat, kok bersyarat? Nah, ini salah mereka di sana, masuk Islam kok bersyarat. Nah, Rasul juga nggak butuh-butuh amat masuk Islam, silahkan, nggak apa-apa. Itu urusanmu dengan Allah. Nah, aku hanya diperintahkan untuk menyampaikan risalah Islam. Gimana itu? Wama alaina illal balagh, atau gimana kurang lebih. Intinya Rasulullah diperintahkan hanya untuk menyampaikan. Syaratnya apa, anak? Kata orang Taif, kami siap masuk Islam dengan satu syarat. Nanti sepeninggal kamu, kami penerusnya. Kami menjadi khalifahmu. Kami menjadi penggantimu dalam memimpin umat Islam. Dan saat itu Rasulullah benar-benar butuh pendukung. Kemungkinan orang-orang Mekah yang sudah masuk Islam di saat itu mungkin sekitar 50-an. 50 ini sudah diantaranya emak-emak kan, orang-orang tua, anak-anak kecil. Itu udah semuanya mencakup di situ. Nah, sedangkan orang Quraisy ini jumlahnya ribuan, nggak tahu mungkin sampai 10.000. Nah, dan ini jumlah yang sedikit. Dengan orang Taif masuk Islam, selesai masalah penindasan orang-orang Quraisy. Nah, lalu
Rasulullah pun menjawab permintaan mereka ini. Kata Rasulullah tidak menolak dan tidak menerima. Rasulullah mengatakan Allah yang lebih tahu, yang lebih berhak untuk menentukan nanti siapa yang melanjutkan dakwahku ini. Nah, siapa yang yang menjadi pemimpin umat Islam sepeninggalku. Intinya Rasulullah nggak mengiyakan. Maka atas dasar itu orang-orang Taif nggak mau masuk Islam. Nah, nggak mau masuk Islam, terus seperti yang kalian tahu, nah mereka mengusir Rasulullah dari Taif, terus dilemparin batu. Dan ketika Rasulullah ke sana itu, Rasulullah juga memperkenalkan beliau ini masih keturunan Hashim. Bani Hashim, bermarga Bani Hashim, dan beliau adalah cucunya Abdul Muthalib, orang yang penguasa tanah Arab, nah, yang memimpin orang-orang Quraisy. Tentu orang Taif semua tahu Abdul Muthalib itu. Nah ini sosok orang mulia seperti itu anak-anak. Kalian bayangkan ya, itu orang-orang Taif mengusir Nabi untuk kembali ke Mekah lagi, ke sisi Ka'bah, itu dengan cara membuat 2 shaf besar di pinggir-pinggir jalan kanan dan kiri. Nah, dari wanitanya, anak kecilnya, laki-laki dewasanya, semuanya. Dan Rasulullah ke sana itu dengan Zaid bin Harithah. Habis itu Nabi itu dilempari anak-anak. Dilempari batu. Anak-anak, jadi Nabi itu diperlakukan persis kayak orang gila. Orang gila kalau di luaran sana lewat itu sambil dilemparin batu, sambil diterakin, oh, orang gila, kayak gitu kan anak, oh, orang gila kayak gitu. Nah, ini sosok bangsawan. Nabi Muhammad itu jelas bangsawan, bahkan bernasab paling mulia, nah, daripada orang-orang Arab pada umumnya. Nah, terus kemudian biasa diagung-agungkan oleh kaumnya, disanjung dengan disebut Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, dan seterusnya. Diperlakukan kayak orang gila kayak gini. Itu tersayatnya berkali-kali anak-anak. Kita ini loh, kita yang bukan siapa-siapa nih. Kita ini bukan keturunan orang hebat, dan kita bukan keturunan si Sultan Hamengkubuwono, istri yang turunan raja bangsawan kan, enggak. Nah, kita orang rakyat jelata lah. Nah, itu kalau diperlakukan seperti itu sakit. Oh, kita juga masih kecil, terus dilemparin, katain orang gila. Hatinya sakitnya kayak apa? Kalau bisa nyambut pedang mungkin. Nah ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Tapi anak-anak, kalian harus tahu bahwa Allah itu hanya memerintahkan untuk dakwah. Pegang Islam, pegang teguh, sebarkan Islam. Allah nggak membebankan kita hasil. Satu, Allah hanya mengatakan intang surullah yang surkum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, kalian akan ditolong. Kalian pasti ditolong Allah. Nah, itu anak-anak. Dakwahnya sekarang di Taif. Orang-orang Taif gak mau masuk Islam, gak apa-apa. Nanti akan ada satu kaum lain yang akan beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, menolong dakwah Nabi dan meluhurkan Islam. Kita harus gitu, Nana. Dari pelajaran ini, fokus menolong dakwah Nabi. Jangan fokus diri sendiri, numpuk-numpuk harta, mikir ngutang ini, utang itu, perbaikan HP, beli Android yang tercanggih. Buat apa? Menolong Islam, masa dengan itu. Nah, sekarang pertanyaan dasar anak dari pelajaran ini, kita harus bersikap apa? Ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus bersikap apa? Anak-anak, ini jalan kenabian. Allah meminta kita untuk menolong Islam dengan yang kita bisa. Nah, Allah nggak membebanin kita
di atas kemampuan kita, maka status kita yang sebagai penuntut ilmu, yaitu korbankan waktu kita untuk menuntut ilmu, untuk mendekat kepada Allah. Dengan ilmu tersebut kita makin dekat sama Allah, ibadahnya diperbaiki anak-anak. Nah, wirid, sering ya, sering zikir, menyebut Allah. Nah habis itu kalian fokus untuk ilmu. Setelah itu serahkan ke Allah. Habis ini akan diarahkan Allah kemana. Tapi yang sekarang ini yang bisa kalian lakukan adalah mengorbankan waktu kalian untuk menuntut ilmu. Belajar bahasa Arab benar-benar. Pelajari benar-benar. Karena dengan itu kita akan memahami Al-Quran insya Allah. Mungkin itu anak-anak. Singkat cerita tak tutup terkait Rasul di Taif. Ini ada satu orang yang masuk Islam. Itu bukan orang Taif, orang luar yang kebetulan dari Taif. Dan ceritanya sudah lengkap di sini ya. Dari Nainawa, dari kampungnya seorang nabi mulia Yunus bin Matta. Nah, terus walaupun orang Taif nggak pada masuk Islam, tapi puluhan ribu jin pada masuk Islam. Nah, jadi segala sesuatu itu nggak ada yang sia-sia. Kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, terus kemudian Rasulullah balik lagi ke Mekah dengan cara yang sulit. Nah, jadi udah posisi di luar. Nah, pengennya orang-orang Quraisy nggak usah masuk ke Mekah sekalian, diusir, kalau masuk mau dibunuh. Sampai Rasulullah ada yang menjamin beliau untuk masuk ke Mekah lagi. Coba bayangkan, ini berat menjadi nabi itu, berat anak-anak, berat. Nah, berat sekali. Nah, itu pun Nabi mengatakan beliau masuk surga atas dasar rahmat Allah, bukan atas dasar amal ibadahnya. Apalagi kita anak-anak, kita fokusnya dunia terus, kesenangan terus kan. Nah, nanti masuk surganya udah lebih pasti lagi atas jalanan rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Jangan lupa setelah ini langsung matikan HP kalian, istirahat. Terus untuk siap-siap masuk di pelajaran berikutnya lagi. Nah, itu anak-anak baik. Oh iya, masuk pelajaran berikutnya, ini jam terakhir ya. Itu anak yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu anak-anak, sampai jumpa. Nah.